Niat suci, berhati mulia, pikiran jernih, hati bahagia. Allah Subhanahu wa taala, pada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada tabi'inya, para aulia dan para walinya. Dan kita juga sampaikan salam dan hormat kepada leluhur Cirebon, baik leluhur kota Cirebon maupun leluhur Kabupaten Cirebon. Dan leluhur orang Cirebon, leluhur orang Banten itu memilih leluhur yang sama. Semoga prinsip dan pemikiran yang digariskan dalam sistem laku kehidupan di tanah Jawa Barat, kita mampu memegang teguh prinsip-prinsip tradisi itu untuk membangun masa depan. Banyak orang yang mempertentangkan ketika bicara tentang tradisi, ketika bicara tentang penghormatan kepada leluhur, banyak yang membuat stigma bahwa itu bertentangan dengan prinsip-prinsip sains dan teknologi. Seolah-olah orang yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip leluhur dan tradisi leluhur, orang yang mengalami kecumudan, orang mengalami kemunduran, dan orang yang tidak memiliki nalar yang memadai. Tetapi mereka lupa bahwa peradaban dunia hari ini itu tumbuh melalui bangsa-bangsa yang memiliki penghormatan pada leluhurnya. Tiongkok itu tumbuh menjadi bangsa yang besar, memiliki dominasi ekonomi, dominasi pertahanan, dominasi sains, perkembangan mobil listriknya yang akan dibangun di Jawa Barat. Sesungguhnya mereka adalah bangsa yang berperadaban. Mereka berpegang teguh pada masa lalu, menghormati leluhurnya, tetapi mereka memiliki masa depan. Hari ini kita bisa melihat ada dua negara yang saling berhadapan. Kedua negara itu memperlihatkan teknologi perang yang mutakhir. Langit seperti dihiasi oleh gelombang warna-warni yang indah, padahal seluruh gelombang dan cahaya itu adalah cahaya yang mematikan. Kita misalnya melihat bagaimana Israel sebagai negara yang keturunan Yahudi, dia begitu menghormati garis leluhur Yahudinya. Dan Iran sebagai bangsa Persia, mereka menghormati garis leluhur bangsa Persianya, dan mereka bangga sebagai bangsa Persia. Setiap 10 Muharram, orang Iran pasti memperingati peristiwa Karbala sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Cermin, tidak ada landasan bahwa orang yang berpegang teguh pada tradisi akan mengalami kemunduran. Justru terbalik, negara-negara, daerah-daerah yang lupa pada tradisinya, dia kehilangan masa depannya. Karena apa? Karena hidup tanpa jati diri. Jadi pada siang hari ini saya menyampaikan rasa hormat dan kagum pada senior saya. Kalau di tentara, kalau saya tentara tidak lulus, beliau tentara yang lulus. Pada Jenderal Dudung Abdurrahman, berkah menghormati leluhur sejak kapten berjanji akan membangun tajuk di Cirebon. Ternyata ucapan itu menjadi kenyataan, jadi kasat. Mungkin kalau sumpah itu tidak ada, tidak akan ada tajuk itu terbangun dan tidak ada pangkat kasat. Yang kedua, seorang pemimpin itu adalah seorang yang pandai mengambil keputusan di situasi darurat dan situasi genting. Maka pemimpin berani mengambil resiko. Nggak usah besok terpilih lagi nggak jadi wali kota yang kedua periode. Nggak usah berpikir lagi besok terpilih nggak jadi DPRD atau jadi apapun. Tetapi hari ini saya harus mengambil keputusan itu, apapun resikonya. Dan saya melihat karir Pak Dudung itu melejit karena berani mengambil keputusan yang tepat pada saat orang lain ragu untuk mengambil keputusan. Saya kenal sejak lama, saya waktu jadi bupati, beliau adalah utusan Kepala Staf Angkatan Darat untuk peningkatan ketahanan pangan. Beliau yang menghitung berapa di sebuah wilayah produktivitas pangannya. Dan kedua, saya ketemu lagi di ruangan kasat, beliau sudah Pangdam Jaya. Yang ketiga, ketemu lagi walaupun cuma nanya, tapi tidak sempat ketemu langsung ketika jadi Pangkostrat. Kemudian saya ketemu lagi ketika jadi kasat.
Kemudian ketemu lagi ketika Pak Prabowo sudah jadi presiden dan beliau orang yang dipercayai untuk sebagai staf ahlinya. Saya mengucapkan selamat pada seluruh anggota DPRD Kota Cirebon yang hari ini berbahagia. Kebahagiaannya bukan hanya karena ulang tahun Kota Cirebon, tapi jabatannya bertambah 2 tahun. Tidak usah pemilu, cukup dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai pemegang saham terbesar Bank Jabar, saya juga bahagia. Karena Bank Jabar bisa nambah lagi platform kreditnya. Sehingga Bapak itu, tetapi saya pesan kalau nanti platform kreditnya bertambah, istrinya jangan bertambah. Saya ucapkan terima kasih dan selamat buat Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota serta seluruh jajaran Forkopimda Kota Cirebon, Pak Kapolres, kemudian Bu Kajari, Kajarinya laki-laki, Pak Kajari, kemudian juga Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Cirebon. Saya ucapkan terima kasih rawuh di Kota Cirebon. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat saya sejak saya wakil bupati, Kang Dedi Wahidi. Kang Dedi itu selalu menjadi nomor 1 di DPR karena namanya sudah Wahid. Dia Dedi nomor 1, tetapi ternyata nasib jadi gubernur ada di Mulyadi bukan di Wahidi. Saya senang sikap beliau yang konsisten dari dulu di bidang pendidikan, kemudian sangat memperhatikan lingkungannya untuk bisa bersekolah, sehingga aspirasi dari pusatnya masuk ke Indramayu, berilah sebuah yayasan, berilah sebuah sekolah di mana anak-anak Indramayu bisa bersekolah dengan baik. Saya atas nama Gubernur Jawa Barat menyampaikan terima kasih pada Bapak, karena dengan sekolah anak-anak Jawa Barat indeks lamanya sekolah menjadi meningkat, indeks pendidikannya menjadi meningkat. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya, seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil 12. Selamat juga Bapak nambah 2 tahun jabatannya. Ada Kang Dedi Rohanadi, ada Kang Muhammad Sidkon, ada Kang Muhammad Asraf Abdik, ada Teh Insinyur Wahyuni Utami. Saya ucapkan terima kasih Bu. Boleh Bu platformnya taikin lagi. Seluruh tokoh-tokoh ini sebenarnya ini adalah orang-orang kaya Pak. Bisa jadi adalah keluarga yang paling kaya di Kota Cirebon. Karena areal tanahnya luas. Di mana-mana. Di negara-negara yang dipimpin oleh raja, maka raja paling kaya. Di Thailand itu rajanya paling kaya. Di Brunei pemimpin Sultan Hasanah Bolkiahnya paling kaya. Di Jogja juga. Nah ini juga kaya sebenarnya, tapi kekayaannya sering banyak hilang. Saya ucapkan terima kasih pada keluarga besar Kasepuhan, keluarga besar Kanoman, keluarga besar Kacirebonan, dan keluarga besar Kaprabonan. Saya paling senang pada nilai-nilai sejarah ini. Tadi disampaikan apa sih yang menjadi orientasi kita dalam membangun kota ini. Negeri ini punya segalanya Pak. Apa sih yang tidak punya dari negeri ini? Dari Jawa Barat apa yang tidak punya? Kita punya sejarah kebudayaan. Kita punya situs sejarah. Kita punya seni yang tinggi. Kita punya nilai-nilai arsitektur yang jauh lebih baik dibanding yang lain. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita tidak semaju orang lain? Problemnya satu, ketidakpercayaan diri pada diri kita, ketidakpercayaan diri pada leluhur kita. Kalau saya mengamati bagaimana desain arsitektur di Cirebon, dari mulai tajuk yang dititipkan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menitipkan cuma 2 tajuk,
lan pakir miskin. Desain arsitekturnya luar biasa. Saya melihat hamparan gapura-gapuranya tertata indah. Desain grafisnya bernilai tinggi. Makanannya bernilai tinggi karena dia tidak mengambil basic pabrikan. Dia hanya cukup dengan menggunakan daun jati, maka lahirlah makanan ternama yang bernama nasi jamblang. Artinya bahwa keyakinan pada lingkungan telah melahirkan sebuah nilai historikal yang memiliki nilai fundamen ekonomi yang tidak mesti mengeksploitasi. Contohnya siapa? Bali tuh lihat. Contohnya siapa? Jogja tuh lihat. Dia berhasil mengadaptasi dirinya. Kenapa? Dia tidak pernah malu mengakui leluhurnya. Dia tidak pernah malu menjalankan ajaran leluhurnya. Pertanyaannya, apakah orang-orang Jogja yang begitu kuat terhadap leluhurnya menjadi orang yang tidak ngerti sains? Tidak. Banyakan ITB itu lulusannya dari dulu dari Jawa Tengah. Masyarakat miskin di Kebumen, saya itu keliling dulu waktu jadi anggota DPR. Saya bertemu dengan seorang ibu yang lagi nyabit rumput dan saya diajak ke dapurnya. Kemudian di situ dia memperlihatkan ada 3 ekor sapi, yang satu sudah dijualnya. Sambil berlinang air mata dia bercerita bahwa anaknya yang satu sudah semester 7 di ITB dan sekarang masuk lagi semester 1 dan saya menjual sapi ini untuk kuliah anak saya. Saya berkeliling ke kampung adat. Mereka hanya punya modal, satu ada hutan 40 hektar, kemudian rumah di lingkungannya. Mereka tumbuh hidup dengan sejahtera dan bahagia. Kenapa? Makannya bersumber dari alamnya. Kemudian di rumahnya memelihara kambing, memelihara ayam. Kemudian ibu-ibunya tiap hari rajin masak, membuat kue. Kuenya dijual keluar. Kemudian di hadapan rumahnya ada konter-konter kecil tempat para pelancong datang. Itu dibangun dengan itu yang dilakukan oleh orang Jawa, itu dilakukan oleh orang Bali, sehingga ketika berkunjung ke sana orang mendapatkan semuanya. Ayo, mau kemana? Nyari babi apa toh? Ayo naik becak saya. Berapa? Becaknya sudah, terserah Mas aja. Orang terbangun circle-nya, kejujurannya, terserah Mas aja. Keliling dibawa bapia patok, dagadu, batik, hampir 3 jam. Turun berapa? Terserah emas. Kalimat berapa? Terserah, itu adalah kalimat penghambaan. Itu kalimat penyerahan. Artinya orang itu tidak punya keinginan apapun kecuali melayani. Orang yang punya rasa dan punya cinta, dengar kalimat itu, dia tidak akan mengeluarkan uang recehnya. Yang dia keluarkan uang yang ratusan ribunya. Kenapa? Cinta dibalas dengan cinta. Untuk itu kota Cirebon mau dibawa kemana? Kota Cirebon itu standarnya sederhana, Pak Wali. Pertama, jalan-jalannya harus baik. Sampai gang-gang kecilnya harus rapi tertata. Gang-gangnya di paving block, jangan di hot mix agar airnya meresap. Kemudian ditanamin pohon-pohon yang khas kota Cirebon. Pohon apa? Nasinya nasi jamblang, berarti harus ditanamin pohon jamblang di pinggir jalan. Ya ada juga nasi jamblang, ada pohon jamblang juga sebenarnya. Pohon jamblang tuh ada loh Pak. Ada pohon jamblang, ada itu. Nah kemudian kalau jati nggak bisa ditanam di pinggir jalan, jati harus di kebun. Kalau jati menjadi ciri khas, maka setiap di belakang rumahnya kantor wali kota, kantor siapapun, semuanya harus ditandai dengan tanaman pohon jati. Bukan hanya perhutani yang punya. Nah, kemudian setelah itu apa? Desain arsitekturnya jangan dibikin asal-asalan. Saya ini pengen banget bikin pagar khas Cirebonan, dibikin di kampung saya. Walaupun mungkin jauh dari mirip, tukang tembok saya latih selama sebulan agar dia bisa. Untuk apa? Karena bagi saya ini adalah rasa cinta pada leluhur. Nah di Cirebon saya lihat temboknya mulai asal-asalan.
Bikinnya mulai asal-asalan, saya lihat tidak artistik lagi. Kenapa? Karena berbasis proyek, bukan berbasis cinta. Kalau sudah berbasis proyek, Pak, wah itu sama dengan kita sama dengan ke PSK. Kenapa? Ukurannya ukuran duit, 150, gatel dikit, 300, 500, 1 juta. Seperti itu, nggak ada kita memperhatikan dia bagaimana kesehatannya, bagaimana keselamatannya, bagaimana masa depannya, nggak ada. Habis itu buang badan, pura-pura tidak kenal. Begitu juga proyek. Kalau orientasi pikiran manusia ketika dapat pekerjaan untung yang utama lebih dulu, maka dia sudah memisahkan dan mengurangi. Kalau dengan mengurangi menjadi problem, Pak. Tembok-temboknya tidak tertata, jalannya tidak beraturan, drainasenya berantakan. Maka hari ini kalau ditanya, Kang Didi ngapain sih detil seperti ini? Nggak bisa ngurus birokrasi, gubernurnya nggak detil. Nggak bisa ngurus birokrasi, wali kotanya nggak detil. Nggak bisa, ditipu. Saya lewat ke sebuah jalan, saya lihat ada proyek drainase. Loh, saya bilang kok drainasenya nggak nyampe sungai? Pak, kurang 200 meter, Pak, anggarannya nggak ada. Saya nggak ada urusan, selesaikan. Bila perlu kita iuran. Kenapa? Fungsinya jadi tidak ada. Nah, ini harus dibangun. Untuk itu, kan tadi bicara, pasti saya perhatikan. Anggarannya berapa sih? 1,7 triliun. Gede, saya bilang. Penduduknya berapa? 350.000. Wah, ini bisa. Caranya bagaimana? Wali kotanya detil, lihat digit anggarannya. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detil isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detil anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detail, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh scoring, silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Kalau istri Pak Wali percaya sama Pak Wali, maka tidak perlu lagi di mana, video call dulu, sebelah sini nggak usah. Dia percaya. Kayak Pak Dudung dipercaya oleh istrinya, kemanapun pergi tak pernah ditanya. Nah, ini penting, Pak, trust. Nah, karena ini trust, yang berikutnya apa yang didorong? Nilai eskalasi sejarahnya, lingkungannya dibangun. Kalau saya tidak pernah ada yang nanyain, Pak, yang peduli pun tidak ada, Pak. Ya, enggak ada anak saya lah. Nah, kemudian ini kan kota, Pak. Di kota batasnya di mana? Sampai hari ini orang blank, Pak. Kota Cirebon sama Sumber itu sebelah mana? Blank, Pak. Bapak bikin, bukan mau perang, Pak, bukan.
bikin batasnya sebelah mana kelihatan, bikin geografiknya, apa yang membuat khasnya kota Cirebon, apa yang membedakan dengan Kabupaten Cirebon. Setelah itu antar kelurahannya Bapak bikin desain batas-batasnya, gapura-gapura gang-gangnya ditata dengan baik. Kemudian selesaikan kemiskinan di kota Cirebon, rumah-rumah rakyat miskinnya segera diperbaiki dan ditata dengan bangunan khas Cirebon. Ya, kemudian setelah itu apa lagi? Beresin tuh yang minum ciu di pinggir jalan, Pak. Ini kotanya kota wali, Pak. Masa di kota wali anak-anak mabau ciu, Pak? Masa di kota wali ada anak-anak tawuran? Janganlah. Nah, iya, itu tramadol, eksimer yang di pinggir jalan tuh ambil tindakan tegas, bersihkan, Pak. Kenapa? Kenapa saya ngotot terhadap ini? Karena ini adalah ekonomi. Di mana letak ekonominya? Saya buka. Bahwa anak-anak muda itu adalah objek dari pasar. Anak-anak remaja itu objek dari pasar. Pasar apa? Motor, gadget. Setelah itu apa? Minuman. Dan minumannya pinter. Dia jual itu yang murah-murah, yang di bawah 5.000. Yang 5.000 recehan itu diambil, kenapa? Karena menguntungkan. Saya lagi nanganin 2 pasien dari Sumatera Selatan hari ini, narkoba. Dia konsumsi narkoba sejak SMP, belinya 50 ribuan, sabu-sabu, itu dapat sedikit, tapi dijualin karena ini pangsa pasar. Anak-anak kita, anak-anak remaja kita, adik-adik kita adalah pangsa pasar. Dia adalah pasar, dan ada predator yang mempersiapkan dirinya untuk menjadikan mereka sebagai sumber ekonomi. Untuk itu saya beres ini gak boleh, harus diputus mata rantainya. Tawuran itu tersistem, dikendalikan di media sosial, ada gurunya. Kemudian ketika tawuran yang bikin bom molototnya anak sekolah, ada koordinatornya. Koordinatornya itu anak buahnya pasti anak sekolah. Koordinatornya cuma satu, jarang yang tawuran. Itu usianya dewasa, jarang. Rata-rata anak sekolah, koordinatornya satu. Koordinatornya mundur ngambil gambar, habis itu hilang. Ini sistematikanya harus diselesaikan. Kenapa? Kita akan lost generation. Ada satu generasi yang akan hilang di negeri ini. Anda lihat Amerika hari ini. Bagaimana anak-anak yang tidak bisa berkompetisi, dia menjadi pancandu narkoba, dia tidur di mana saja, wajahnya sudah kayak orang meninggal. Itu adalah merupakan residu dari sebuah perkembangan modernisasi pembangunan. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kalau tahun 70-an yang nakal itu anak orang kaya, kalau tahun 80-an yang nakal itu anak orang kaya, hari ini yang nakal itu anak orang miskin. Apa aspek ekonominya? Dia ngambil motor, gak kebayar. Anaknya tawuran, harus ganti sama yang dibacoknya. Duitnya dari mana? Ngambil Bang Emok. Anaknya ngamuk, pengen studi tour, pinjem Bang Emok. Habis itu banyak yang kehilangan rumahnya. Saya punya riset. Terjadi kemiskinan yang masif. Kenapa? Anak orang miskin menghabiskan kekayaan orang tuanya, sudah miskin, anaknya jadi predator. Ini harus dirubah. Kenapa? Anak-anak orang kelas menengah, mohon maaf, tumbuh dengan baik, sekolahnya baik. Anak anggota DPR jadi anggota DPR lagi. Anak mantan kepala staf angkatan darat jadi akademi angkatan darat. Anak gubernur jadi anggota DPRD provinsi. Anak jenderal polisi masuk Akpol. Anak pengusaha, anaknya jadi pengusaha. Saya melihat pola hidupnya sederhana. Saya ketemu sama anak-anak pengusaha besar, itu sampai pengusaha multi internasional, menguasai pabrik sampai di Amerika. Saya diminta ketemu sama anaknya, waktu itu lagi bikin kegiatan bakti sosial. Saya bayangkan anak itu keluar dari mobil yang mahal, karena dia ada bosnya tekstil dunia. Ternyata saya ketemu pakai sendal jepit. Dia bawa tenteng tas istrinya. Dia gendong anaknya tanpa pembantu. Pakai mobilnya itu murah banget, sederhana banget. Padahal dia adalah putra mahkota yang mengendalikan kendaraan bisnis. Orang-orang kelas menengah hari ini sudah mempersiapkan generasi-generasi bagi anak-anaknya masa depan. Pertanyaannya, dulu kita ini aktivis tahun 90-an. Saya tidur di masjid tiap hari. Jadi penulis pidato ketua DPD Golkar zaman itu.
nitipin diri, makannya segala macam, nitipin diri, berhasil. Akses politiknya dibangun lewat organisasi zaman itu. Pertanyaannya lah, di era ini kalau anak-anak itu tidak dibuat aksesnya dalam pendidikan yang memadai, dalam akses usaha yang memadai, dalam akses kekuasaan yang memadai, mereka akan tertinggal. Itulah kenapa Pak Prabowo menggagas sekolah rakyat. Nah, hari ini diperlukan anak-anak orang-orang susah, anak orang miskin yang punya visi, punya keinginan, nggak sombong tapi mau prihatin. Hari ini diminta jalan kaki, ada tulisannya kembali ke zaman batu. Saya bukan mengembalikan ke zaman batu. Anak-anak Jawa Barat hari ini kemanapun naik motor, kakinya lemah. Ke warung naik motor, ke sekolah naik motor, lemah kakinya. Akibat kakinya lemah, nanti masuk akademi angkatan darat, masuk akademi kepolisian, loncat dari mobil patah, lemah. Dan orang lain menginginkan generasi Indonesia generasi lemah. Kenapa? Dia ingin mengambil kekayaan alam kita tanpa dikelola oleh orang cerdas dan visioner. Ini, untuk itu ketegasan seorang pemimpin hari ini adalah menyelamatkan generasi. Menyelamatkan generasi. Jadi kota Cirebon dan kemudian Sumber saya lihat tingkat aspek kriminalitas anak-anaknya tinggi. Tawurannya tinggi, banyak. Dulu anak yatim itu prihatin, hari ini anak yatim tawuran. Nah, kemudian apa yang harus dibangun? Kembali lagi pada tradisi lingkungan yang harmoni, Pak. Sekarang itu sekolah kadang nggak harmoni, lingkungan jalan nggak harmoni, lingkungan rumah sudah nggak harmoni. Kenapa nggak harmoni? Setiap orang mengkapitalisasi diri menjadi kelompok, menjadi kekuatan. Dan ini bahaya. Sehingga saya membuat sekolah berbarak militer itu sesungguhnya adalah sekolah itu untuk memberikan kesadaran, dan sekolah itu berhasil. Jangankan anak yang tawuran, pecandu narkoba sembuh. Mereka yang gay sembuh. Ini saya sampaikan ke Pak Dudung, mereka yang gay sembuh. Dan yang saya bingung adalah setelah dari sana anak-anak itu di mana? Kenapa? Banyak orang tuanya yang gagal dalam kehidupannya, banyak lingkungannya yang gagal. Kebingungan saya adalah lingkungannya sudah tidak lagi layak untuk kehidupan mereka. Itulah diperlukan sekolah yang menggunakan mes. Dan sekolah yang menggunakan mes hari ini itu kebanyakan milik orang kaya, itu boarding school. Yang berikutnya adalah pondok pesantren. Ini adalah pilihan untuk generasi ke depan, generasi emas. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga kota Cirebon yang hari ini riang gembira, berbahagia karena Cirebon ulang tahun yang ke-598. Yang 598 itu bukan kota Cirebon ulang tahunnya, tapi Cirebon. Kalau kota Cirebonnya baru umur berapa tahun? 43 tahun. Jadi ulang tahun kota Cirebon yang ke-43 dan ulang tahun Kacirebonan yang ke-598. Dan gitu. Jelas administrasinya. Ya Pak Wali ya. Dan saya dengar dari tadi Pak Wali berani nggak? Berani. Wong Cirebon masa nggak berani? Ya alhamdulillah kalau berani. Termasuk Pak Wali berani anggaran datanya dibuka disampaikan pada publik? Berani. SKPD-nya banyak yang susah bilang berani. Ya, saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mari kita bersama-sama karena pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini hadir dalam segala hal, dalam berbagai tingkatan masalah. Yang paling dekat ada 3 masalah publik yang saya selesaikan. Yang pertama adalah ada orang Garut yang nyuri motor. Yang beli motor hasil curian. Akhirnya ditahan, meninggalkan anak 3, dan 1 lagi saat bayinya lahir dia ditahan. Kemudian saya coba untuk memfasilitasi, saya bilang ada namanya restoratif justice. Jadi orang membeli karena ketidaktahuannya, karena keinginannya pula motor untuk ngojek, itu adalah hal yang harus mendapat perhatian. Dan saya berkomunikasi dengan jajaran polisian dan Kejaksaan Agung. Caranya satu, Kang Dedi, yang punya motornya harus memaafkan. Saya mencoba untuk ngundang bertemu mahasiswa Unpad.
Saya bilang, kamu memaafkan nggak? Saya nggak tega Pak, lihat yang nerimanya. Kalau yang nyurinya sudah kebiasaan, itu harus dihukum. Tapi yang belinya, saya maafkan Pak. Ya sudah, mungkin minggu ini mereka sudah bisa bebas dengan restorasi justice. Jadi untuk itu, caranya bagaimana? Kalau pemerintah kotanya ingin mengetahui detail urusan warga, mau tidak mau Pak Walinya harus bermedia sosial. Pak Wali tidak mungkin hanya mengandalkan laporan dari camat, lila Pak, dari kepala dinas, lila Pak. Bagaimana? Pak Wali harus lihat dalam setiap hari TikTok apa yang diceritakan di kota Cirebon. Jangan sampai nanti semuanya ke KDM Pak. Pak KDM, saya mau melahirkan, kayak kemarin di Cirebon mau melahirkan. Saya bilang, giliran melahirkan kamu cerita sama saya, giliran bikin gak bilang-bilang. Dan kesusahan rakyat kita Pak, yang itu akan berdampak pada kejahatan, itu mudah-mudah. Yang lahiran butuh 2 juta untuk bayar BPJS. Kebayang kalau tidak dipenuhi yang 2 jutanya, besok kepala suaminya gelap, istrinya mau melahirkan sesar, nggak punya uang, bisa jadi besok dia mencuri. Jadi negara harus hadir menyelesaikan. Jadi Pak Wali tiap hari, tiap pagi bangun pagi buka TikTok. Pak Wali Cirebon, saya janda anak 3. Rumah meroboh biasanya Pak. Gitu. Yang berikutnya kalau sudah rumahnya dibangun, mohon saya dinikahi. Ya cocok lah anak 3 buat Pak Wali lah. Kalau saya nggak mau lah kalau janda. Ya ini canda. Untuk itu ini mau tidak mau sudah bermedia sosial. Kenapa? Karena hari ini publik itu bercerita langsung lewat akun pribadinya, dan negara harus hadir untuk merespon setiap keluhan itu. Nanti kita bisa memverifikasi, dan kemudian setelah itu Bapak bisa nyuruh RT Bapak untuk ngecek. Nih tolong di tempat kamu ini ada yang teriak-teriak nggak punya beras, tolong cek. Pagi-pagi Bapak sudah perintah ke lurah-lurah untuk keliling warga menemuinya. Yang sebelah sini ternyata ada kubangan air, yang di sebelah sini ada jalan kemudian yang berlubang, sebelah sini ada pohon yang mau roboh, sebelah sini tiang listrik mau dengdek. Karena tugas wali kota seperti itu detil. Bila perlu nanti wali kota punya pasukan, punya panic button, yang kemudian nanti warga kalau darurat menghubunginya kemana. Dan kemudian aparatnya turun ke masyarakat, bawa baterai, bawa senter, nyenterin jendelanya. Itu mohon jendelanya terbuka, dikunci, dan itulah dilakukan di negara-negara maju. Kita ingin negeri ini seperti itu, negara hadir untuk kedamaian dan kesejahteraan warganya. Terima kasih pada semuanya, hatur nuhun pada yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga hari ini adalah hari bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.